pada kesempatan kali ini soal nomor 5 itu kita bicara bahwa ada sebuah titik A yaitu H,1 terletak pada sebuah lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 26. Maka nilai H-nya itu harus berapa? Nah, jadi tinggal kita, jadi kalau misalkan di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran tersebut ya, kemudian nilai H-nya itu ada di posisi ini ya, posisi ini yaitu H,1. Berarti untuk mendapatkan nilai H-nya itu tinggal kita masukkan aja gitu pada persamaan lingkaran tersebut ya. Jadi kita masukkan titiknya, titik H mengganti variabel X H-2 kuadrat ditambah dengan 1 plus 4 kuadrat sama dengan 26 ya. Berarti H-2 kuadrat itu sama dengan 26 maaf, dikurangi dengan 25. Oke, 25 prosesnya dari 1 tambah 4 itu 5 dikuadratkan 25 langsung menjadi pengurang dari 26 min 25 kuadrat. Nah, tidak perlu kita uraikan ya. Jadi cukup aja ini 1, berarti H-2 itu pasti plus minus 1 ya. Berarti kita akan jawab bahwa H-2 itu sama dengan 1, atau satu lagi H-2 sama dengan min 1. Kalau H-2 sama dengan 1 otomatis H-nya itu sama dengan 3. Kalau yang ini berarti H-nya sama dengan 1. Oke. Nah, begitu nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Lanjut nomor 6 ya. Kita akan menentukan sebuah batas dari variabel R ya. Jadi nilai R itu kalau di sini jari-jari ya letaknya. Agar titik 2,4 itu terletak di luar lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Jadi kita lihat dulu posisi di luar lingkaran ya. Di sini ada sebuah lingkaran tersebut ya, yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan titiknya itu harus di sini nih ceritanya. Si 2,4 itu harus di luar lingkaran, 24,7 itu harus di luar lingkaran. Nah, jadi ingat kalau posisi 2,7 itu harus di luar lingkaran, maka syaratnya itu adalah 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat itu harus lebih besar dari R kuadrat ya, lebih besar dari R kuadrat. Nah, tapi sepertinya kita hafal ya bahwa 24, 7, satu lagi adalah triple Pythagoras. Maka kalau kita tulis yang ini langsung aja pasti jawabannya adalah 25 kuadrat gitu ya, lebih besar dari R kuadrat ya. Jadi ingat triple Pythagoras dari 24, 7, satu lagi adalah 25 gitu ya, triple Pythagoras. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa 0 lebih besar dari R kuadrat dikurangi dengan 25 kuadrat ya. Atau boleh juga R kuadrat min 25 kuadrat itu kurang dari 0 ya. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan bahwa R ditambah dengan 25 itu sama dikali dengan R dikurangi 25 kurang dari 0. Oke, kita kembali lagi pada pertidaksamaan. Di sini ada batasnya bahwa R-nya adalah min 25 dan satu lagi R-nya adalah 25. Oke, berarti batasnya itu ada di min 25 dan 25. Oke, lihat koefisien X-nya. Koefisien R ya. Kita bicara koefisien R nih, koefisien R atau koefisien R kuadrat dari sini ternyata positif. Kalau positif maka triknya apa? Sebelah kanan itu kita bikin positif, kemudian negatif, yang ini positif. Karena memang pertanyaannya itu adalah
menjurus pada kurang dari 0, maka kita cari jawaban yang kurang dari 0 itu adalah negatif. Maka interval R yang mungkin, ya, jadi untuk batasan nilai R yang terjadi itu R-nya itu harus di antara berapa? Di antara min 25 sampai 25. Nah, oke. Begitu jawaban soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tetap semangat. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini sebenarnya pernah dibahas di video sebelumnya. Jadi saya coba angkat lagi nomor 7, tapi pertanyaannya saya ubah gitu ya. Nah, jadi dulu itu pernah saya bahas nomor 7 itu adalah di ketika mau PAT ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini sama ya, cuma pertanyaannya bukan theta adalah sudut ya, bukan sudut ya. Ini spontan aja kita ganti. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa luas dari segitiga A, B dan pusat ABP ya, pusat ya. Jadi di sini ada, jika ada sebuah lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 4y min 5 sama dengan 0, dia memotong sumbu x di titik A dan B, maka akan terbentuk sebuah segitiga, yaitu tentang segitiganya itu titik sudutnya ada di A, B, dan titik pusat. Titik pusatnya kita sebut dengan P. Nah, pertanyaannya berapa luas segitiga ABP? Nah, jadi di sini ada sebuah lingkaran ya. Kita kembali lagi, lingkarannya itu adalah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 4y dikurangi dengan 5 sama dengan 0 gitu ya. Berarti pusatnya itu ada di 2, min 2 gitu ya. 2, min 2, pusatnya 2, min 2, berarti kita bikin sebuah lingkaran ya. Saya hapus dulu. Jadi di sini ada sebuah lingkaran ya. Oke. Ada sebuah lingkaran. Ini A ceritanya, yang ini B, ini ada sumbu X, dan di sini pusat yaitu 2, min 2 gitu ya. Nah, yang kita akan cari adalah berapa jarak luas segitiga tersebut. Nah, otomatis yang harus kita cari itu apa? Titik A dan B nya. Oke, titik A dan B itu karena dia memotong sumbu X ya. Jadi kalau misalkan dia memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya itu harus 0 ya, Y-nya 0. Berarti kita tulis ketika memotong sumbu X ya, Y-nya itu harus sama dengan 0. Ini memotong sumbu X ya. Berarti kita hancurkan Y-nya yang berbau Y gitu ya. Berarti X kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Kalau difaktorkan ada x5, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 5 dan x-nya sama dengan min 1. Berarti di sini ada x-nya sama dengan min 1 dan di sini x-nya sama dengan 5. Berarti jarak antara 5 ke min 1 itu adalah jaraknya D-nya itu adalah 6 gitu ya di sini. Berarti kan kalau kita berpikir ini adalah sebuah alas ya, alas segitiga adalah 6 gitu ya. Nah, kemudian tingginya mana? Tingginya ini ya, tingginya yang tegak lurus ya. Karena memang tingginya itu jarak dari titik ini ke sumbu X, berarti jaraknya adalah 2 karena memang Y-nya itu 2 ya, min 2 berarti dimutlakkan 2. Nah, sehingga luas segitiga tersebut adalah setengah kali alasnya ada 6, tingginya ada 2, berarti 6 satuan
untuk luas segitiga ABP. Oke, kita lanjut berikutnya ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 kita lihat. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Kita lanjut ke nomor 8, berarti dalam nomor 8 itu ada sebuah garis ya, garisnya itu X min 2Y sama dengan 5 memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X plus 8Y plus 10 sama dengan 0 di titik A dan B. Pertanyaannya berapa panjang ruas garis A dan B? Nah, jadi gambarannya adalah seperti ini. Di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran. Kemudian berikutnya ada sebuah persamaan garis. Nah, set. Nah, dia memotong di titik A dan B. Oke, pertanyaannya adalah berapa panjang A dan B? Atau misalkan nanti pertanyaannya gimana kalau misalkan di sini ada pusat kayak nomor 7, berapa luas lingkaran ini gitu ya, misalkan gitu ya, misalkan ya. Kita harus siap-siap misalkan ada soal seperti itu juga. Oke. Nah, kita tapi fokusnya nomor 8 kita akan menghitung jarak ya, jarak dari A dan B atau kita sebut dengan distance-nya itu D ya. Oke, berarti jaraknya itu tinggal kita substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran ya, karena memang persamaan garis yang paling sederhananya itu adalah X ya, X-nya itu sama dengan 2Y plus 5, maka kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan lingkaran 2Y ditambah dengan 5 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 4 kali 2Y plus 5 ditambah dengan 8Y ditambah dengan 10 sama dengan 0 ya. Atau kita tuliskan 4Y kuadrat ditambah dengan berapa? 20Y ditambah dengan 25 ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 8Y dikurangi dengan 20 ditambah 8Y ditambah dengan 10 sama dengan 0. Atau 5Y kuadrat, kemudian ini akan habis ditambah dengan 20Y, 25 min 25 tambah 10 berarti 15 sama dengan 0. Kita perkecil Y kuadrat ditambah dengan 4Y ditambah dengan 3 sama dengan 0. Atau kita faktorkan Y plus 3 dan Y plus 1 sama dengan 0. Jadilah Y-nya sama dengan min 3 atau Y-nya sama dengan min 1. Kalau Y1 sama dengan min 3, berarti X1 berapa? 2 kali min 3 ditambah dengan 5 atau sama dengan min 1. X2-nya berarti 2 kali min 1 ditambah dengan 5 atau sama dengan 3. Oke, berarti ketahuan nih titik A-nya kita misalkan adalah min 1, min 3. Sementara B-nya itu ada 3, min 1. Oke, betul ya. 3, min 1. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jaraknya ya? Jarak titik pada garis itu rumusnya apa? Akar dari berapa? Akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat. Atau kita hitung akar dari X1-nya adalah min 1 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah min 3 plus 1 ya dikuadratkan plus 1 ya, min 3 atau kita dapatkan akar dari 16 tambah 4 atau akar dari 20 atau kita dapat tulis 2 akar 5 ya. Oke. Nah, begitu cara menghitung jarak titik pada garis. Kalau misalkan nanti pertanyaannya berapa luasnya, berarti kita perlu ini nih ya, cari jarak dari sini, jarak titik pada garis ini dan seterusnya. Berarti tinggal luas alas kali tinggi. Oke,
Nah, demikian nomor 8. Silahkan kalian pelajari lagi soal-soalnya. Tetap semangat, kita lihat, kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.